kemudian kuis, dan evaluasi, kemudian sesi penutup. Baiklah Sobat UMKM, sebelum memulai ada tata tertib yang harus diperhatikan. Pertama, selama berjalannya materi, peserta UMKM menggunakan mode mute untuk berjalannya acara ini. Kemudian pada sesi tanya jawab, silakan menyampaikan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, underscore, asal kota, underscore, pertanyaan. Contoh, Putri, underscore, Berau, underscore, pertanyaan. Atau bisa langsung, jika ingin menanyakan langsung kepada narasumber, bisa mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu ya, Sobat UMKM. Oke, bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, Sobat UMKM, kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Sebelum kita memulai, saya akan sedikit memperkenalkan bahwa Berau ini merupakan provinsi Kalimantan Timur dengan wisata baharinya yang terkenal dan berbagai macam potensi produk kearifan lokalnya. Bagi Sobat UMKM yang ingin berkunjung, jangan lupa mampir ke rumah BUMN Berau ya, buat Sobat UMKM semua. Kemudian kita langsung ke sesi yang ditunggu-tunggu. Perkenalkan, narasumber kita di pagi ini adalah Bapak Muhammad Sodik. Beliau merupakan tenaga teknik di Klinik Kemasan Dinas Koperindak Kabupaten Berau. Dan beliau juga sekaligus merupakan pelaku usaha atau owner dengan brand batik tulis Sih. Nah, beliau ini merupakan bapak yang baik dan tidak sombong. Oke, hari ini kita akan sharing-sharing berbagai cerita ya Sobat UMKM tentang tema ubah packagingmu, naikkan omsetmu. Karena packaging ini merupakan penting sekali untuk kita mempertimbangkan sebelum melakukan pembelian. Karena dengan kemasan yang cantik, kemasan yang menarik itu akan membuat brand image kita yang ditawarkan mempunyai mutu dan kualitas yang sangat baik. Baik, untuk Bapak Sodik, apakah sudah siap untuk pemaparannya? Oke. Ya, insya Allah siap. Amin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Sodik untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama buat Pak Fadil dari yang selaku supervisor rumah BUMN Berau. Terima kasih juga buat Ibu Rusmiati selaku asisten supervisor rumah BUMN Berau yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini serta melibatkan saya dan juga Sobat UMKM semuanya dimanapun berada ya di seluruh Indonesia ya ini ya. Salam kenal semuanya, Ibu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sobat UMKM, semua yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan sehat ini dapat menjadi perantara berkahnya Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini pula dapat menjadi perantara banyaknya kesuksesan dari apa yang kita usahakan. Baik Bapak Amin. Ibu. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sobat UMKM yang saya hormati semuanya. Pada kesempatan kali ini yang berbahagia ini nanti kita akan membahas tentang persoalan packaging ya Bapak Ibu. Karena bagaimanapun packaging ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, di mana fakta kondisi saat ini ya itu sangat berbeda sekali dibanding dengan kondisi 10 tahun bahkan 20 tahun yang lalu ya. Dengan perubahan yang luar biasa ini tentunya menuntut kita, mengharuskan kita untuk kemudian mempunyai strategi dalam mengembangkan bisnis kita, dan salah satunya ini adalah packaging ya. Kalau kita tahu, kalau kita lihat di luar sana ya, betapa banyak sekali
jumlah produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ya, oleh home industry maupun oleh teman-teman kita pada level UMKM, itu sudah banyak sekali jumlah produknya dan tentunya cukup inovatif, kemudian variannya juga banyak dan berkembang ya. Maka mau tidak mau, tidak boleh tidak, kita juga harus mempunyai strategi yang kemudian dapat membuat produk kita itu mempunyai ciri khas ya, membuat produk kita mempunyai sesuatu yang menonjol, kemudian berkarakter, yang itu nanti akan menjadi pembeda antara produk kita dengan produk yang lainnya. Nah, maka di tengah terus berkembangnya kualitas produk, terus berinovasi, maka tidak ada hal yang menjadi pemicu kemudian selain dari packaging itu sendiri. Nah, sehebat apapun suatu produk, seluar biasa apapun kita mampu menciptakan sebuah produk tanpa memiliki pemicu, maka kemudian tidak mempunyai daya rangsang ya tentang apa saja yang membuat orang kemudian tertarik, kemudian orang melirik ya, kemudian orang juga memutuskan untuk membeli kita, maka apabila tidak mempunyai suatu hal itu, maka produk kita juga terkesan biasa-biasa saja, tidak ada efek apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya berharap mudah-mudahan penyampaian pada hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Dan kalau berbicara tentang packaging, ini materinya memang sangat banyak sekali dan saling berkesinambungan ya, saling berkaitan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Itu memang tentunya harus perlu inti daripada packaging ini adalah produk kita, sehingga orang itu berani mengambil tindakan untuk kemudian mencoba membeli produk kita. Nah, untuk itu ini sebagai pembuka saya, mari kita sama-sama memulai pembahasan pada tema kali ini ya. Sebagaimana kita ketahui bersama tentang tema ubah packagingmu, naikkan omsetmu. Nah, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, Sobat UMKM yang saya hormati semuanya, bahwa dalam menentukan packaging yang menarik, ya, dalam beranggapan tentang packaging ini, kita tidak kemudian harus memiliki pemahaman yang sederhana ya. Toh kemasan itu hanya nanti hanya menjadi sampah, hanya dibuang seperti itu ya. Nah, kita tidak boleh memikirkan sesuatu yang bahwa packaging ini adalah sesuatu yang tidak berguna, ya tidak boleh ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan ya secara sederhananya pengalaman kita ya, kalau dalam mencari jodoh ya, pengalaman dulu itu seperti apa ya. Sesederhana pun wajah kita seperti ini, toh tentunya juga kita kan pasti memiliki sesuatu yang kemudian kita membuat wajah kita diganteng-gantengin kayak gitu ya. Kalau untuk menggait jodoh. Kemudian yang ibu-ibu juga dicantik-cantikin ya, tentunya kan seperti itu. Bagaimana mencari perangkat yang kemudian kita bisa tampil cantik ya, sehingga kita bisa nyantol jodoh kita itu. Nah, ini sama halnya ketika kita terapkan pada konsep packaging. Nah, kemudian packaging ini bagaimana kita harus mampu merubah atau membuat sesuatu kemasan produk kita. Kemudian ada tahap-tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, produk itu harus mampu memberikan attention kepada konsumen, harus memberikan perhatian, ya, harus memiliki konsumen kemudian memperhatikan, dan kemudian konsumen kemudian memiliki rasa ketertarikan, ya, interest. Kemudian ada juga desire, memunculkan dorongan emosional untuk calon konsumen, kemudian memutuskan untuk membeli ya karena rasa penasarannya tadi, sehingga beraksi. Nah, 4 tahapan inilah yang sangat penting sekali, yaitu attention, interest, desire, dan action. Ini harus kita terapkan dalam mengembangkan produk packaging kita. Dan apabila produk kita kemudian diimbangi dengan kemasan yang begitu menarik, tentunya banyak orang yang tertarik, banyak orang yang kemudian membeli produk kita, betul-betul betul-betul orang kemudian memutuskan untuk saya betul-betul mencintai produk ini. Nah, maka
lambat laun produk kita akan semakin diminati orang dan tentu saja itu akan berpengaruh kepada peningkatan dari omset kita. Baik Bapak Ibu, maka penting sekali, saya merasa penting sekali untuk bisa berbagi bersama Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini terkait dengan bagaimana sih mengkonsep desain kemasan produk ini ya. Banyak sekali tahap-tahapan pada saat kita ingin mengkonsep desain kemasan produk supaya produk yang baru yang akan kita luncurkan kemudian kita pasarkan ke publik itu tidak menjadi salah ya dalam menentukan tahap-tahapannya ya, karena banyak teman-teman kita mempunyai pemahaman terlalu sederhana tentang packaging ini ya. Yang penting ada identitas, yang penting ada merek, yang penting ada fotografinya, ada produknya, ada labelisasinya, seperti itu ya, labelisasi. Namun ketika produk baru tersebut dipasarkan, di launching ya, kemudian ditampilkan, diperkenalkan ke publik, ternyata kita tidak dapat melihat sebuah gerakan yang bagus tentang produk kita itu di pasar ya, terkesan biasa-biasa saja. Nah ini adalah bisa jadi salah satu penyebabnya itu adalah kekeliruan kita dalam mengkonsep desain kemasan. Nah, kemudian maka sebenarnya yang ingin kita ciptakan di sini adalah bagaimana begitu produk itu launching, diperkenalkan ke publik, maka konsumen atau calon pembeli itu seharusnya merasa terpancing, merasa kagum dengan kemasan yang unik, kemudian dibuat penasaran, lalu mencari tahu tentang produk tersebut. Namun ternyata kalau kita pemahamannya hanya sederhana saja, menyikapi packaging ini hanya sekedar ada desain kemasannya, kemudian sekedar biasa-biasa saja, hanya ada identitas dan mereknya atau warnanya seperti itu ya. Maka di pasar publik ini ternyata menganggap itu hal yang biasa-biasa saja dan tidak mempunyai efek apa-apa. Maka kalau produk kita di awal saja tidak muncul perangkap emosional seperti itu ya kepada konsumen, maka kedepannya nanti langkah kita juga akan semakin berat. Baik Bapak Ibu, desain kemasan itu adalah wajah bisnis kita, desain kemasan ini adalah wajah brand kita, maka orang kemudian menerima apa saja dalam benak mereka, persepsi apa saja yang kemudian muncul dalam benak konsumen itu bergantung dari bagaimana kita mengkonsep wajah bisnis kita, wajah kemasan kita ya. Maka sekali lagi begitu produk itu muncul haruslah ya kita memberikan sesuatu efek yang luar biasa, kemudian menjadi perangkap emosional sehingga orang itu tidak bisa tidak untuk mencoba produk kita. Nah, slide sebelumnya mohon operator mau dibantu slide sebelumnya sebelum dari ini. Sebelum lagi. Nah, oke. Nah, ini coming soon Bapak Ibu ya. Coming soon. Nah, ini coming soon ini kita akan meluncurkan produk baru ya. Maunya kita membuat penasaran ini seolah-olah produk yang baru itu kita akan perkenalkan kepada publik. Namun kita belum ngasih tahu nih, ini produk apa sih ya? Ini sebetulnya desainnya seperti apa, kemasannya seperti apa, peruntukannya untuk apa ya? Apakah produk makanan, apakah produk sabun mandi, apa kosmetik? Kita tidak tahu ya. Dan ini adalah strategi bagaimana kita mempengaruhi konsumen yang kemudian kita menampilkan, mempublish di stasiun televisi ya, kemudian membuat orang penasaran. Intinya hanya coming soon ya, tunggu nanti kami akan datang seperti itu. Nah, belum ditunjukkan produknya seperti apa, belum ditampilkan desain kemasannya juga seperti apa. Namun Bapak Ibu sekalian, bahwa meskipun demikian kita belum tahu produknya, ini di satu sisi distribusi produk ini sudah berjalan ya, sudah berjalan, kemudian produknya ini tentunya sudah dikirim oleh distributor-distributor, diterima oleh toko-toko dan agen-agen. Nah, karena kemudian ketika produk itu launching seketika itu, maka konsumen itu bisa menemukan produk di toko ya. Jangan kemudian pada saat produk itu di launching, maka ternyata barang ini masih ada di pabrik. Nah, ini sama dengan buang-buang waktu gitu ya. Jadi ini strategi bagaimana kita membuat orang penasaran, menunggu-nunggu produk kita ya. Namun rasa penasaran tersebut, rasa menunggu-nunggu konsumen terhadap produk kita apabila kita tidak imbangi dengan desain ya, dengan konsep desain yang bagus. Nah, ini akan menjadi masalah juga gitu ya. Akan hilang semuanya itu rasa penasarannya. Nah,
Karena ternyata yang ditunggu-tunggu itu juga ternyata kemasannya tidak menarik gitu. Ternyata tidak bisa menjadi pemicu, tidak memberikan perangkap emosional gitu ya. Padahal strategi kita pasarkan tentunya untuk memperkenalkan produk kita harus mengajak konsumen harus kemudian tertarik dan lalu membeli. Maka ini akan menjadi penting tahapan-tahapan apa. Nah, bagaimana kita membuat mengkonsep desain kemasan ya, strategi bagaimana kita membuat desain kemasan sebelum produk itu launching. Nah, ini ada beberapa tahapan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pahami produk dengan tahap-tahap. Next. Operator mohon bantuannya. Next. Nah, ini ketika ingin meluncurkan produk terbaru, mungkin kita bingung harus kemasan yang tepat ya dan cocok untuk produk tersebut. Nah, di sini kita harus tahu dan kita pahami bersama tentang penggunaan bahan kemasannya itu apa yang sesuai dengan produk kita. Kemudian termasuk warnanya itu juga kita harus perhatikan. Ketebalan kemasannya itu berapa GSM, berapa mikron, itu juga harus kita perhatikan. Karena kurangnya pengetahuan tentang kemasan, orang seringkali salah memilih kemasan tanpa tahu segala risikonya. Dan ini ketika berbicara tentang produk baru, banyak sekali hal-hal yang memang perlu dipersiapkan, yang perlu dipahami untuk kemudian membuat desain kemasan itu. Nah, saat ini kita tidak sedang mendandani produk ya Ibu Bapak ya, produk yang mungkin sudah ada ya kita perbarui, tapi bahkan pada saat produk itu akan diluncurkan, akan diperkenalkan, akan di launching, ini seharusnya sudah kita konsep di awal agar kemudian pada saat produk itu sudah beredar di pasaran, maka nantinya tidak akan ada masalah lagi yang tentunya mengharuskan kita kemudian untuk merubahnya lagi dan merubahnya lagi. Seperti itu. Jadi ini masuk ke tahapan selanjutnya, tahapan menentukan kemasan untuk produk baru. Nah, pada konteks ini kita akan berbicara tentang kemasan terlebih dahulu ya. Ini belum masuk ke dalam desain, tapi pada kemasannya terlebih dahulu ada beberapa tahapan hal-hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah memahami produk itu sendiri. Kemudian juga perlu kita kenali merek, target konsumen juga perlu kita tahu, kemudian cara menggunakan produk, serta pahami dan logistik ya, proses pengiriman. Bisa juga kita lakukan riset dan stabilitas produk kita. Lalu kemudian kita harus memikirkan kemasan yang diperlukan itu seperti apa. Maka dari 7 poin ini setelah siap, maka kita bisa siap menentukan konsep desain yang tepat. Setelah itu barulah kita meluncurkan sebuah produk. Baik, kita bahas satu persatu terkait dengan bagaimana sih kita memahami sebuah produk ya. Nah, dalam memahami sebuah produk, Bapak Ibu sekalian, kita harus ketahui bahwa jenis kategori produk kita itu pada posisi mana, ya. Perhatikan produk kita, apakah produk itu makanan, apakah produknya itu berbentuk cair, ataukah produk kering ya, atau produknya itu padat, itu tentunya pemilihan bahan kemasan itu harus kita sesuaikan, bahan kemasan yang tepat. Kemudian non pangan, produk non pangan itu juga kita tentukan. Contohnya sabun itu non pangan, pestisida itu juga non pangan. Ya. Namun apakah sabun dan pestisida ini kemasannya harus disamakan? Oh tidak ya, karena sabun dengan pestisida ini tentunya mempunyai jenis karakteristik yang berbeda dan pemilihan kemasan juga harus kita sesuaikan. Kemudian bentuk fisik, sifat kimia dan sifat lainnya ya, ketahanan warna. Nah, berbicara tentang pemilihan bahan dalam kemasan, ini ada kasus yang pernah saya mendengar keluhan dari UMKM ya, ternyata UMKM yang menggunakan label dengan penggunaan stiker ya. Nah, ternyata stiker ini ada beberapa banyak jenis ya. Ada stiker yang dibuat dari kertas stiker foto, ada juga stiker yang dicetak di mesin digital printing itu ya, yang biasa kita ketahui istilahnya itu stiker bontak ya, stiker bontak, ada juga stiker vinil. Nah, ternyata stiker dengan menggunakan bahan stiker kertas foto, ini ternyata ketahanan warnanya ini kok tidak awet gitu ya. Kalau misalkan terpapar terlalu lama terpapar sinar matahari atau terlalu lama lembabnya situasi, maka ternyata stiker yang kita gunakan berbahan kertas foto ini ternyata mudah luntur atau mudah pudar. Kemudian dari daya rekatnya itu juga ternyata
kurang sesuai gitu ya. Apabila ditempelkan ke plastik itu otomatis bisa terkelupas sendiri. Nah, kayak gitu. Beda halnya dengan kita menggunakan stiker vinil atau stiker bontak. Nah, ini pemilihan bahan ini juga harus kita pahami bersama. Kemudian sifat produk ya, kesensitifan produk. Ini saya beri contoh tentang produk keripik ya. Produk keripik kita kerucut keripik buah. Nah, di sini tentunya pemilihan bahan kemasan juga pastinya berbeda. Apakah keripik buah kemudian disamakan dengan keripik singkong? Oh tidak, karena keripik buah ini mempunyai kesensitifan yang lebih tinggi. Nah, di situ Bapak dan Ibu juga harus betul-betul memahami produk kita itu sifatnya bagaimana. Kemudian contoh lain adalah peyek ya, misalkan ya ada yang memproduksi peyek di sini ya, rempeyek ya istilahnya. Nah, itu kan dari sifat produknya itu mudah hancur ya, mudah remuk. Nah, apakah kemudian peyek ini harus menggunakan aluminium foil? Nah, itu bisa juga tidak menggunakan itu karena sifat daripada pemilihan kemasan ini bagaimana sih kemasan itu mampu memberikan kestabilan intinya. Jadi kalau memang peyek itu supaya cost-nya tidak terlalu tinggi dengan menggunakan aluminium foil, maka kita bisa pilih kemasan yang PP ya, kemasan bening biasa. Akan tapi kita juga harus tahu apakah kemasan itu memang benar-benar memberikan kestabilan pada proses pengemasannya. Apakah nanti peyeknya agar tidak mudah hancur ya, seperti itu. Bisa jadi diisi gas atau bagaimana ya alternatif kita. Kemudian umur produk yang diharapkan itu juga posisi bahan itu sebetulnya memberikan posisi kestabilan pada sebuah produk ya. Misalkan stabil pada proses distribusinya agar produk itu tidak bermasalah pada saat dikirim ke satu tempat ke tempat lain. Karena kemasan itu memberikan stabilitas, maka diharapkan produk kita juga dapat bertahan ya, bertahan dalam setahun, 2 tahun. Nah, itu tergantung bahan apa sih yang tepat yang kita pilih. Kemudian cara menggunakan produk itu juga kita harus pahami. Bagaimana misalkan produk kita itu adalah minuman cup, itu bagaimana cara membuka dan mentutupnya ya. Apakah diimbangi dengan adanya sedotan? Nah, ini juga harus perlu kita pahami dalam mengkonsep desain sebuah produk. Dengan tujuan adalah supaya citra produk kita semakin diminati oleh calon konsumen masyarakat. Selain itu ada konsumsi setiap penggunaan produk. Ini juga penting. Bagaimana produk kita ternyata ketika dikonsumsi itu apakah ada kemudahan untuk kemudian bisa ditutup kembali. Nah, ini menjadi pilihan, menjadi kerangka dalam memahami sebuah produk, dalam mendesain produk ini juga harus kita pahami. Baik, kemudian kenali merek. Nah, Bapak Ibu, kalau contoh di dalam mengenali merek ini, misalkan kita menciptakan sebuah merek yang kemudian merek itu berbarengan dengan diciptakannya suatu kemasan, sebuah kemasan, ya, kemudian berbarengan juga akan dilaunchingkan, dan itu mungkin tidak akan menjadi masalah karena konsep strategi bisa akan menjadi masalah ketika kita tidak mampu mengenali merek, misalkan kita bekerja sama dengan perusahaan besar. Nah, kita yang memproduksi, kemudian perusahaan besar itu yang mempunyai merek yang tentunya sudah terpublish ya, sudah diketahui oleh banyak orang merek tersebut. Maka kita harus betul-betul berhati-hati dalam pemilihan menentukan kemasannya ya. Kalau misalkan kita salah, tidak berhati-hati, gara-gara kita salah menentukan kemasan, ini tentunya akan berpengaruh sekali terhadap citra merek tersebut. Karena merek itu tidak hanya mewakili identitas produk ya, tapi juga bisnis dan gaya di balik produk dan atau layanan tersebut. Nah, kemudian kita harus juga mengenali target konsumen. Nah, target konsumen ini akan menjadi penentu bagaimanapun dalam strategi branding, ya, termasuk dalam mengkonsep wajah kemasan. Target konsumen ini menjadi penentu karena ujung-ujungnya mereka itu yang akan menerima atau tidak produk kita. Sehingga konsep strategi kemasan kita juga harus jelas. Pada target mana produk kita itu akan kita tuju? Apakah diperuntukkan untuk ibu-ibu gitu ya? Apakah diperuntukkan untuk anak-anak ABG misalnya gitu ya? Apakah untuk pria dewasa? Itu kita harus tepat sasaran. Kemudian yang keempat, ini
cara menggunakan produk, konsumsi, dan frekuensi. Ya, konsumen mengharapkan produk yang dibeli memberikan kenyamanan dan kepraktisan. Pahami konsumen Anda. Nah, produk yang dikemas ini harus memiliki stabilitas kemudahan. Cara membuka menutupnya bagaimana itu sudah ditentukan di depan. Ya, kalau misalkan berbahan kertas, apakah nanti kemasan ini apakah langsung dibuang? Apakah menjadi kemasan disposable sekali pakai ya? Ataukah semi disposable? Ataukah kemasan ini kemudian setelah produknya dipakai, apakah bisa dimanfaatkan kembali gitu ya? Ataukah multi trip yang bisa dipakai berulang-ulang? Nah, di sini kita harus memahami bagaimana cara penggunaan produknya serta mengkonsumsi kemasan tersebut ya. Begini, jangan sampai produk yang bagus ya, produk kita bagus, kemasan kita juga cantik, tapi ternyata tidak memberikan fleksibilitas ya, ternyata tidak memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Maka ini tentunya akan dapat memperburuk orang menilai kemasan kita ya. Nah, ini seperti saya contohkan, seperti halnya apakah produk Anda membutuhkan sendok, garpu, atau sedotan. Nah, ini memang harus betul-betul ditentukan di awal, di konsep di awal. Baik, kemudian yang kelima, pahami logistik dan proses pengiriman. Pahami logistik dan pengiriman. Ini jumlah tumpukan sampai pada arah distribusi juga harus sudah dipikirkan. Hal-hal yang mungkin ini tidak pernah dibayangkan oleh pelaku UMKM ya. Bagaimana memilih bentuk kemasan yang sesuai itu agar nanti pada saat dilakukan pengiriman keluar daerah itu supaya tidak akan bermasalah. Nah, di sini juga kita harus tentukan bagaimana memilih sebuah produk dengan kemasan yang sesuai. Apakah produk itu nanti mudah dikemas dalam kemasan yang sekunder ya, kemasan selanjutnya itu juga harus dipikirkan. Maka kita pada pemahaman ini kita tidak boleh hanya fokus pada kemasan primernya saja, kemasan yang langsung bersentuhan sama produknya saja, tapi kita harus juga pikirkan kemasan ini bagaimana kemasan selanjutnya, kemasan tersiernya atau kardusnya itu juga harus kita pikirkan. Kemudian moda transportasi yang akan kita gunakan, kemudian membuka dan menutup kemasan serta alat yang digunakan dalam seluruh rangkaian pasokan ini juga harus kita pikirkan ya. Termasuk cara mencegah kontaminasi baik karena jamur maupun rayap atau yang lainnya. Nah, di sini misalkan dalam meluncing sebuah produk, kita harus tahu nih posisi saat meluncing atau memperkenalkan produk kita itu pada kondisi di musim apa? Apakah musim hujan, apakah musim kemarau, seperti itu. Kalau misalnya musim penghujan, maka dimungkinkan tentunya pada saat distribusi produk kita itu akan banyak sekali terpengaruh oleh kondisi cuaca yang ada ya, bisa kehujanan gitu ya. Ya meskipun pada saat pengirimannya ya tertutup oleh box truk ya, mungkin gitu ya. Tapi kan kalau produk itu sudah di luar, jelas kita kan kita tidak tahu pasti kondisinya bakal seperti apa. Maka yang menjadi penting di sini adalah bagaimana kita melakukan pemilihan kemasan supaya tepat, supaya dapat melindungi ya, fungsi kemasan sebagai pelindung ini dapat berlaku tujuannya untuk mengantisipasi produk kita agar betul-betul aman. Nah, kemudian hal-hal yang berdampak pada biaya logistik antara lain berat volume perkemasan, jumlah stok produk ini juga perlu dipikirkan. Termasuk Bapak Ibu pernah nggak memperhatikan ukuran-ukuran packaging yang ada di supermarket itu ya, sampai pada ukuran dus itu ternyata memiliki ukuran yang seragam ya. Kita lihat seperti contohnya kemasan snack, kemasan snack itu ya, mini pack itu ya. Itu kan kemasannya sangat seragam sekali. Nah, kemasan yang seragam ini juga bisa menjadi penentu dalam kita untuk kemudian memilih kemasan, karena kemudian untuk kemasan dusnya itu akan kita lebih mudah memperolehnya dan tentunya berpengaruh kepada biaya kemasan dusnya. Karena bentuknya yang sudah umum, maka otomatis banyak juga produsen kemasan yang menyediakan itu dan kemungkinan harganya juga bisa lebih murah. Dan apabila misalkan kita ini ingin tampil beda deh dari yang lain. Kemudian kita buat suatu produk dengan kemasannya itu
mempunyai ukuran yang tidak umum. Nah, ini tentunya akan berpengaruh sekali untuk kemudian kita menentukan kemasan sekundernya. Nah, kita mencari dusnya yang sesuai itu seperti apa. Kalau misalkan kita paksakan untuk memperoleh dus itu yang sesuai dengan produk kita yang ukurannya tadi tidak umum, tentunya ini akan berpengaruh kepada biaya pembuatan dusnya tadi, gitu ya. Karena ukurannya tidak umum. Karena pada saat pemotongan ya, pada kasus produksi kardusnya ini jelas banyak sekali potongan-potongan bahan yang kemudian terbuang karena ukurannya tadi tidak umum. Nah, dan ini kemudian jangan kemudian heran bahwa loh, kemasan yang lain ini besar dengan kemasan saya yang kecil, tapi kok ternyata harganya sama ya gitu. Nah, karena kemasan yang itu mungkin kita memikirkan tentang ukuran yang umumnya tadi gitu ya. Ukuran kita buat sendiri sehingga berpengaruh pada proses pada pembuatan dusnya yang banyak membuang dan itu akan menjadi beban biaya. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian lakukan riset dan tes stabilitas produk. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh industri-industri besar ya, selalu melakukan riset, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita selaku UMKM juga melakukan riset ya, yang sesederhana deh, yang simpel saja. Tujuannya adalah bagaimana sih kita memilih betul-betul memilih kemasan yang mampu memberikan stabilan kepada produk kita. Ya, misalkan ternyata kemasan yang satu antara kemasan yang lain, oh kemasan yang ini misalkan plastik PP bening, oh ini ternyata pada jangka waktu tertentu 6 bulan saya ternyata sudah rusak. Itu kita bisa melakukan pemilihan kemasan yang lain supaya produk kita jauh lebih aman dalam 1 tahun atau bahkan bertahun-tahun, seperti itu. Ini yang sederhananya. Nah, kemudian perhatikan juga anggaran yang tersedia, karena pada umumnya cost time packaging itu akan memerlukan jumlah atau volume yang cukup besar, minimal order. Nah, di sini ini juga harus kita pahami dalam memperhatikan anggaran ya, kemampuan anggaran kita. Itu standar minimal order yang kemudian harus kita pahami terkait dengan kemampuan kita itu berapa minimumnya. Karena dalam pembuatan kemasan tentunya dalam produksi besar itu biasanya harganya juga menentukan ya, akan lebih murah dibanding ketika kita memproduksi kemasan tapi hanya sekedar coba-coba dan ingin sedikit dulu. Nah, di sini tentunya akan bisa juga, tapi konsekuensinya adalah harganya terlampau mahal. Nah, ini riset ini atau melakukan memperhatikan anggaran ini juga perlu. Kemudian lakukan uji stabilitas produk gunanya untuk melihat kecocokan produk dan kemasan apakah sudah betul-betul terlindungi. Nah, ini yang saya gambarkan ya, seperti gambar ini sebenarnya gambaran alat mengukur ya ketahanan kemasan. Nah, ini sih biasanya diterapkan di industri besar, tapi nggak ada salahnya ya untuk sebagai pengetahuan kita bersama. Ternyata alat ini itu ada berapa kekuatan alat ya, kekuatan tekanan pada saat kemasan itu ditekan seperti itu. Lalu dengan tekanan tertentu apakah kemasan itu menjadi pecah gitu ya. Jadi ini contohnya gambar pasta gigi ya sepertinya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Perlu kita ketahui bersama bahwa membuat desain konsep kemasan ini memang harus betul-betul kita pahami bersama tahap-tahapannya sebelum produk kita itu akan di launching. Nah, kemudian pikirkan kemasan apa saja yang diperlukan, termasuk pendukung-pendukungnya. Nah, seperti yang saya sempat singgung tadi ya, bahwa kadang-kadang kita hanya fokus pada kemasan primernya saja. Nah, ini sebenarnya kurang tepat karena kita dalam mendesain sebuah produk itu tentunya harus memikirkan kemasan primernya yang bagaimana, kemasan sekundernya, kotak luarnya itu juga bagaimana, itu penting sekali. Termasuk kotak luar untuk mengamankan produk selama proses pengiriman. Kemudian ada label, nah ini untuk menjaga paket tetap tertutup selama pengiriman. Ini kemasan sebagai pendukung ya. Kalau misalkan kita ingin tampil profesional, maka label kita bisa kita cetak dengan brand kita. Nah, kemudian ada elemen protektif lainnya seperti bubble wrap, ya ini dalam mengemas kotak agar produk tetap aman saat pengiriman. Nah, kemudian tisu juga bisa menjadi pilihan. Nah, saat ini pernah kita
apa namanya, temukan ya bahwa sebuah produk yang kemudian dikemas dengan dilapisi tisu, nah ini akan ternyata memberikan kesan lebih mewah ya, lebih indah. Nah ini bisa menjadi alternatif pilihan. Kemudian stiker atau pita itu juga untuk menjaga kemasan tidak dibuka orang ya, termasuk juga segel. Nah ini bagaimana kita memilih bahan segel yang tepat untuk kemasan untuk produk kita. Kemudian tambahan lainnya termasuk cantumkan dan selipkan seperti kartu nama, catatan terima kasih ya, atau promosi yang akan datang yang ingin diketahui oleh oleh konsumen. Nah, baik Bapak Ibu, ternyata banyak sekali ya yang bisa menjadi pemahaman kita bersama bahwa mengkonsep desain kemasan itu ternyata cukup rumit ya, dan tahap-tahapannya itu sangat banyak sekali ya, dari mulai pemahaman memahami suatu produk sampai pada memikirkan kemasan apa saja yang diperlukan. Dan ini tentunya dengan tujuan kita mampu menarik konsumen, mampu memberikan perangkap emosional kepada konsumen, kemudian harus mau tidak mau memilih produk kita. Nah, kemudian dalam mengkonsep desain kemasan produk ya, agar tampil profesional. Nah, ini sekali lagi tidak ada salahnya kita menggunakan jasa desainer kemasan ya. Mungkin saja kita bisa mendesain ya, kita mempunyai kemampuan desain, akan tetapi kadang tidak terlalu profesional. Karena memang tiap-tiap bidang itu ada orang-orang yang memang berkompeten ya di bidangnya masing-masing itu. Maka kalau kita ingin bersaing di era sekarang ini, kita harus merelakan diri ya. Kita harus merelakan diri untuk mengeluarkan tambahan dana untuk kita kemudian membayar desainer kemasan. Kenapa? Karena memang desain yang kita munculkan ini begitu keluar itu bagaimana yang pertama membuat orang terpukau. Begitu produk kita launching itu bagaimana kemudian orang terperangah. Wow, ini produk yang sangat menarik sekali gitu ya. Kemudian orang merasa kagum ya untuk melihatnya. Dan yang kedua, desain pertama kali kita keluar itu harus sekali itu dan untuk seterusnya. Nah, ini akan menjadi prinsip kemudian yang harus kita pahami, bagaimana desain yang kita launching itu bisa betul-betul menjadi pemicu orang kemudian terpukau pada saat pertama kali melihat. Kemudian juga pahami juga desain wajah, desain kemasan kita itu dipakai sekali untuk seterusnya. Nah, dalam prinsip kita di awal ini adalah wajah kemasan kita itu sebisa mungkin begitu launching itu jangan diubah-ubah kembali gitu ya. Jangan diubah-ubah karena dalam strategi branding ya, hal yang memang penting sekali ini adalah konsistensi atau keistiqomahan. Nah, ini sangat penting sekali. Pastikan juga jasa desainer kemasan itu benar-benar yang tepat ya, yang memiliki keahlian. Bukan kemudian ukurannya mampu secara grafis ya, mampu secara aplikatif membuat desain ya. Kalau memang itu pilihannya ya saat ini kan sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang meluluskan tenaga desainer gitu ya. Yang secara aplikatif mungkin bisa ya, yang sekedar mendesain. Tapi apakah itu bisa menciptakan sebuah karya yang luar biasa profesional gitu? Apakah memang betul-betul bisa membuat desain yang benar-benar memenuhi kaidah-kaidah yang memang harus dipahami ya. Nah, ini tidak terlalu banyak orang-orangnya. Nah, karena desain kemasan ini adalah penting, maka pakailah jasa desain kemasan yang profesional. Nah, inilah Bapak Ibu Sobat MKM semuanya ya, bahwa hal-hal yang sebelum mendesain ini ternyata banyak sekali sedemikian rumitnya, sebegitu banyaknya tahapan-tahapan yang harus kita pahami bersama ya, untuk kemudian menjadi support kemasan kita pada saat launching agar benar-benar mempengaruhi seseorang, menjadi perangkap seseorang. Nah, dengan sebegitu rumitnya langkah-langkah yang kita ketahui bersama, kemudian ternyata desain kita kerjakan pada orang-orang yang sekedarnya saja ya, yang bertolak belakang dengan niatan kita yang tadi ingin memberikan perangkap kepada calon pembeli ya. Ternyata desain kita sekedar-sekedar saja. Ujung-ujungnya wajah kemasan kita juga nggak ada hebat-hebatnya. Nah, ini karena salah memilih desainer tadi itu ya. Nah, maka untuk itu bagaimana hal-hal yang harus dipahami dalam menentukan desain kemasan itu apa-apa saja.
Nah, ini desain kemasan harus menarik ya. Konsumen belanja di supermarket butuh sekitar 3-5 detik untuk melihat ke arah produk. Nah, desain kemasan harus menarik. Nah, kenapa harus menarik? Karena ketika kita bertarung dengan semua kompetitor, ya, kita butuh 3-5 detik saja. Kemudian dalam hitungan 3-5 detik itu, apabila packaging kita tidak memberikan sesuatu yang ampuh ya sebagai perangkap emosional, maka produk kita pastinya akan ditinggalkan. Kemudian kemasan ini memiliki peran membangun persepsi positif ya, dan ini saat ini paradigma harus diubah. Nah, ini pemegang pemasaran sekarang bukan lagi yang produknya bagus, tapi yang mampu membangun persepsi positif. Nah, di sini sering kita lihat ya, ternyata produk yang bagus itu dikalahkan dengan kemasan yang bagus. Banyak sekali kasus pada permen anak-anak ya yang diproduksi oleh UMKM ya di Indonesia dibanding dengan permen yang diproduksi oleh orang Cina. Padahal kita belum tahu nih dari kualitas produknya, rasa produknya itu bisa jadi lebih enak ya dibanding produk yang dibuat oleh di luar negeri. Nah, tetapi dengan tampilan packagingnya yang dapat mampu membangun persepsi positif, akhirnya ya yang bagus tadilah yang dipilih seperti itu. Kemudian desain kemasan adalah identitas visual brand. Nah, di sini kenapa kemasan kita harus bagus? Karena ini adalah identitas visual brand kita, identitas bisnis kita ya, wajah bisnis, wajah brand, sehingga bagaimana orang melihat wajah kemasan itu terlihat betul-betul bagus dan sudah profesional sekali. Nah, jika produk kita itu kelihatan didesain oleh seorang ahli, maka tentu saja produk kita akan sebanding dengan produk-produk kemasan yang didesain oleh produk kemasan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, karena sama-sama profesionalnya tadi. Kemudian desain kemasan adalah aset intangible. Nah, ini kita juga harus pahami bahwa salah satu aset yang harus dimiliki selain daripada mesin, karyawannya atau keseluruhan armadanya tadi ya, maka aset intangible ini itu yang menjadi penting ya dengan desain kemasan ini. Maka harus dipahami bersama, harus benar-benar diseriusi bahwa desain kemasan ini memang betul-betul penting. Nah, ini kemasan merupakan pemicu karena fungsinya langsung berhadapan dengan konsumen. Dengan demikian kemasan harus dapat memberikan impresi spontan yang mempengaruhi tindakan positif konsumen di tempat penjualan. Nah, sekarang ini sudah semakin berkurang ya kita menggunakan jasa SPG ya, mungkin di era pandemi saat ini itu kan banyak sekali pengurangan. Otomatis produk yang kita pasarkan di pasar retail ya, di toko-toko retail tentunya kalau industri besar itu juga semakin mengurangi SPG ini. Nah, bagaimana akhirnya yang menjadi pemicu, yang menjadi penentu ini tentu saja adalah kemasan itu sendiri yang mampu memperkenalkan kepada konsumen gitu ya. Dengan situasi persaingan yang semakin tajam, estetika merupakan suatu nilai tambah yang dapat berfungsi sebagai perangkap emosional yang sangat ampuh untuk menjaring konsumen. Nah, ini estetika, keindahan, ini juga memang betul-betul menjadi penting kemudian dalam kerangka kita memahami bagaimana mengkonsep desain kemasan yang bagus. Nah, setelah itu tadi selesai sampai pada tahap desain kemasan, pemilihan desain kemasan yang menarik, lalu kemudian kita mulai menentukan konsep desain kemasan. Nah, di sini ada 5 ya konsep desain kemasan. Pahami jenis produknya, pahami market kategorinya, pahami kompetitornya, segmentasinya, serta core value-nya. Nah, yang pertama kita pahami jenis produknya. Nah, saat ini ya Bapak Ibu kita sudah masuk pada pembahasan desainnya ya, desain kemasannya. Bukan lagi kita berbicara bahannya ya, tapi desainnya. Nah, kalau kita lihat dari penampilan ini ya, bagaimana kita menciptakan desain kemasan suatu produk itu yang kemudian orang melihat dari contohnya, ya, orang melihat dari visualnya itu belum menyentuh produknya itu sudah tahu. Oh, ini ternyata popcorn. Oh, ini ternyata keripik ya, chips ya. Oh, ini ternyata soda atau tisu toilet. Nah, di sini dengan desain yang kita pahami, maka kemudian orang itu mampu menciptakan persepsi tertentu sehingga secara tidak langsung mengenali produk kita ya. Kemudian pahami kategorinya ya.
pahami kategorinya. Dan ini saya berikan gambaran madu ya, yang sering kali kita bisa temukan dimanapun ya. Jadi madu ada madu biasa, kemudian madu yang saat ini dikembangkan penjualan madu dengan sarangnya, kemudian ada juga madu yang dikembangkan menjadi madu herbal yang dikhususkan untuk mungkin bisa mengobati batuk gitu ya. Mungkin ada lagi madu yang untuk langsing seperti itu. Nah, di sini kategori-kategori seperti ini juga harus kita pahami ya, karena setiap produk memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Nanti ketika kita sudah mengkategorikan pada posisi mana produk madu kita, ini juga tentunya akan berpengaruh kepada bagaimana menentukan pasar kita ya, termasuk memahami segmentasi kita. Nah, kompetitor kita gitu ya. Pasar kita di mana, kemudian kompetitor kita juga harus kita kemudian gali informasi dari mereka. Jadi kompetitor di sini ya, dalam memahami kompetitor di sini bukan kemudian kita sepelekan, bukan kemudian kita tidak mau berbagi atau mencari tahu ya. Ini penting sekali karena yang namanya kompetitor itu kita harus ketahui bahwa ternyata produk kita sama dengan mereka, kira-kira kelemahannya mereka itu apa. Nah, ini tuh kemudian menjadi PR ya untuk kita memberikan membuat konsep desain itu lebih bagus daripada kompetitor. Nah, itu ya. Nah, ini kalau misalkan kompetitor kompetitor juga kita sesuaikan dengan kategorinya ya. Misalkan produk yang kita buat itu adalah madu biasa-biasa saja, maka kompetitornya tentunya juga pada kalangan madu yang biasa gitu ya. Kalau misalkan madu itu khusus herbal, kita produksi madu yang dikhusus untuk herbal, maka kompetitor kita juga tentunya madu-madu yang untuk produk herbal tadi. Nah, di sini harus kompetitor pada kelasnya. Kemudian pada siapa produk kita didistribusikan. Nah, di sini pahami segmentasinya. Nah, kepada siapa, kelompok mana produk nanti akan didistribusikan. Nah, di sini kita kasih gambar produk madu ya, yang untuk anak-anak, kemudian di posisi mana produk itu untuk wanita, dan kemudian ada yang gambar desain kemasannya yang berwarna hitam, ini adalah khusus laki-laki. Nah, apakah tidak boleh kemudian madu yang gairah ini diminum oleh laki-laki gitu ya? Ya, kenapa tidak boleh? Ya boleh ya, namanya juga madu gitu ya. Tapi karena positioning tadi ya, yang kemudian mengharuskan bahwa ternyata madu gairah ini untuk perempuan gitu. Kemudian madu yang berwarna hitam ini adalah untuk laki-laki. Nah, ini adalah bagaimana kita mampu memahami segmentasinya. Posisi pasar mana yang akan kita tuju. Kalau misalnya kemudian madu yang dikhususkan untuk laki-laki dewasa, kemudian kita kasih desain yang berwarna-warni. Kemudian yang untuk anak-anak kita kasih desain yang berwarna hitam gitu ya. Ya tentunya kemudian madu yang khusus laki-laki ini tidak mungkin dipilih oleh laki-laki dewasa ya. Justru nanti anak-anak bahkan yang memborong seperti itu. Ya. Nah, jadi di situ segmentasi memang sangat penting. Kita tentukan, kita terapkan pada pasar mana yang akan kita tuju, kemudian kita mampu mengkonsep desain kemasan yang sesuai dengan pasar. Lalu kemudian pahami core value ya. Nah, ini adalah prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi suatu perusahaan. Nah, jadi kelebihan-kelebihan produk kita itu juga perlu dan wajib ya kemudian kita perkenalkan ya. Keunggulan-keunggulan dari produk kita itu di mana. Kemudian harus kita sampaikan kelebihan-kelebihan produk kita itu ada di mana core value-nya ya. Dan ternyata boleh banyak produk madu ya, tapi ternyata madu ini berbeda gitu ya, karena kita sudah mengkaji bahwa produk madu saya ini itu berbeda dari yang lainnya. Nah, ini perlu disampaikan ke publik. Nah, itu tadi adalah tahapan-tahapan bagaimana menentukan konsep desain kemasan. Nah, saat ini kemudian kita masuk ke dalam strategi bagaimana menghasilkan desain kemasan yang menarik. Nah, ini strategi yang pertama adalah pemilihan warna yang tepat ya. Oke. Bagaimanapun warna ini akan menjadi penentu. Pertama orang kemudian berhenti. Warna ini akan menjadi penentu kemudian orang mengamati ya.
Nah, warna kemasan suatu produk sangat penting, hampir 90% dari pembelian didasarkan hanya pada warna. Nah, jadi kita harus mengerti peran dari arti warna tersebut. Kapan kita menggunakan warna merah, kapan kita menggunakan warna kuning, kapan warna biru dan sebagainya. Nah, di sini maka warna ini ya, warna-warna ini sudah umum di mindset masyarakat ya. Kapan kita menggunakan warna merah? Biasanya warna merah ini kalau untuk diterapkan pada produk makanan biasanya cenderung mempunyai rasa apa ini pedas gitu ya. Nah, ini adalah warna umum yang kemudian ini sebetulnya dalam mendesain kemasan kita juga kemudian tidak boleh menabraknya warna yang sudah umum tadi ya. Kalau misalkan kita inginnya supaya tampil beda, warna pedas saya kasih warna hijau. Nah, seperti itu. Apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja, tapi memang butuh sekali energi ya, tentunya lebih banyak strategi yang hebat. Kemudian kita harus memahamkan konsumen ya, calon konsumen kita bahwa kita ini berbeda. Kalau warna hijau produk kita ini pedas. Nah, seperti itu butuh sekali energi. Nah, ada kondisi juga pada kasus banyaknya produsen air mineral ya dalam kemasan itu kan tentu kalau secara umum air dalam kemasan itu warnanya apa? Warna biru ya. Nah, lalu kemudian muncul ada sebuah brand yang kemudian memilih warna berbeda. Misalkan bukan biru ya, selain biru. Nah, itu apakah bisa? Itu bisa saja ya kan. Akan tetapi akan menjadi positif kalau kita mampu, produsennya tadi mampu mengimbanginya dengan strategi yang bagus bahwa kita memang beda gitu ya. Tapi kalau ternyata kita tidak terlalu pandai ya, mungkin juga tidak mau terlalu ribet, nah maka justru ini jangan dipakai ya, jangan dipakai, nanti orang akan merasa bingung dan bertanya-tanya ya. Sementara kita tidak mampu menjawab kebingungan ini. Nah, ini apa ya? Ini produk apa yang berwarna hijau ini? Apakah ini air mineral? Nah, seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kita pandai ya, kita mampu memberikan jawaban sebelum mereka bertanya, nah, maka itu akan menjadi lebih bagus lagi. Nah, itu pemilihan warna. Kemudian pemilihan bentuk kemasan yang sesuai. Pertimbangan psikologi dan pertimbangan display produk di pasar menjadi penentu dalam bentuk. Ya, meskipun desain yang menonjol itu penting, namun perlu diingat bagaimana produk dapat bersaing di industri retail. Nah, di sini bentukan kemasan itu sangat menentukan pada saat kita memasukkan produk, saat pada distribusinya, saat displaynya ke toko, sampai pada saat konsumen itu membeli produk kita. Nah, jangan sampai kemudian kita memikirkan, oh ternyata produk kita ini aman pada saat didisplay di toko, tapi ternyata kemudian ada permintaan untuk dikirim keluar. Wah, kita harus pikirkan lagi kemasannya yang seperti apa ya, sehingga bisa dikirim keluar. Nah, jangan sampai tercipta seperti itu ya. Maka pilihlah bentuk kemasan yang sesuai. Kemudian ciptakan desain yang mudah dimengerti. Nah, pelanggan butuh mengerti produk dalam waktu yang sangat cepat. Mereka butuh waktu dalam hitungan detik untuk dapat memahami produk saat pertama kali melihat. Nah, ini jangan kemudian bikin ruwet ya. Jangan membuat desain kemasan itu yang kemudian membuat mata manusia itu rumit gitu ya. Nah, karena mata manusia itu lebih suka melihat yang sederhana. Nah, agar tidak susah dilirik dan mudah dimengerti. Kemudian ciptakan konsep yang sederhana. Nah, banyak dari warna, konsep desain, kemudian tata letak kombinasi warnanya itu memang harus diatur, betul-betul diatur posisinya ya. Jadi mata manusia memiliki kecenderungan melihat dan membaca sesuatu yang sederhana. Meskipun semua elemen pada desain kemasan ingin dibuat menarik, tapi hindari penggunaan warna, corak desain, serta kalimat berlebihan yang kurang penting yang mampu membuat bingung para konsumen. Nah, di sini untuk bahasa, pakailah gaya bahasa sederhana, mudah diingat, tapi mampu menginterpretasi tujuan maupun barang tersebut. Nah, ini kita juga harus mampu mendesain, mengkonsep desain yang sederhana untuk menunjang penampilan produk kita. Nah, masuk kepada ini terakhir ya, terkait dengan taati kaidah labilisasi. Nah, termasuk ada nama produk, komposisi, berat bersih, ya. Ini mungkin yang sudah banyak kita ketahui bersama.
Nah, jangan kemudian kita membuat labelisasi ini asal-asalan saja ya, karena labelisasi ini dalam pembuatan kemasan memang harus mencantumkan hal yang memang sudah diatur secara baku ini ya oleh pemerintah melalui Balai POM. Ada hal-hal yang memang harus perlu kita pahami dalam penulisannya, misal dalam komposisi itu harus diurut dari yang terbanyak ya, komposisi yang harus diurut dari yang apa namanya bahan yang terpenting sampai yang kemudian terkecil gitu ya. Kalau rempah-rempah itu juga harus detail penulisannya, lengkap sesuai dengan porsinya ya. Kemudian ada kondisi yang lucu ini ya, UMKM itu seringkali menyebutkan komposisinya dan DLL misalkan gitu ya, dan lain-lain, itu kurang tepat ya. Kemudian kalau misal kita menggunakan bahan pengawet atau bahan pendukung itu juga harus ditulis ya. Lalu penulisannya juga kemudian jangan sampai mencantumkan merek produk tertentu ya. Contohnya ini ya, mohon maaf saya sebut merek ya, misalkan bahannya dari tepung terigu, kemudian gula, garam, kemudian Royco. Nah, ini sering kali terjadi ya. Maka pelabelan itu kurang tepat ya, karena menyebutkan brand yang lain gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan bahasa Inggris, apakah boleh gitu? Boleh-boleh saja gitu, bahasa asing. Tapi yang terpenting adalah wajib itu ada bahasa Indonesianya, karena memang produk kita ini dipasarkan di di Indonesia gitu ya. Baik menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab itu boleh saja, tapi setelah bahasa Indonesia, kemudian diikutin bahasa-bahasa yang lain. Nah, baik Bapak Ibu, Sobat UKM semuanya, ini tadi adalah beberapa hal yang sudah kita pahami semua ya, terkait dengan bahan, terkait dengan penggunaannya, terkait dengan distribusinya, bagaimana proses produksinya, terkait dengan pendukung-pendukungnya, sampai pada bagaimana kita mendesain suatu kemasan ya. Setelah kita pahami bersama, tentunya sudah siap semuanya, maka kita siap juga untuk meluncing sebuah produk yang akan kita luncurkan. Nah, ini adalah konsep desain ya, konsep desain saja. Maka betul-betul bagaimana kita menciptakan packaging suatu produk itu benar-benar memiliki impresi spontan ya. Ketika orang melihat, wah ini istimewa sekali gitu, wah ini menarik sekali, kemudian tergoda untuk membuktikan, tergoda kemudian untuk membeli bagaimana sih produk ini, dari rasanya, dari kehebatannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apabila produk itu sudah mulai launching, apakah tugas kita selesai? Nah, tugas kita belum selesai ya Bapak Ibu. Amati terus dan dapatkan umpan balik saat sampai di tangan konsumen. Apa yang kemudian, apakah ada koreksi? Nah, karena ini memang kita inginnya sempurna, kita inginnya maksimal. Nah, beberapa langkah dalam pembahasan tadi di awal yang kita bahas ini adalah dalam rangka bagaimana kita memaksimalkan, mengkonsep desain kemasan, tapi ternyata apabila di lapangan terjadi kendala-kendala di pasar, dan ini memang perlu kita pelajari terus dan kita pelajari terus. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Mungkin setelah ini apabila ada hal-hal yang mungkin ingin dipertanyakan, dipersilakan. Mungkin sebelum ditutup, saya mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Rusmiati selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Sodik atas pemaparan yang disampaikan. Kita berikan aplaus, luar biasa sekali pemaparannya kali ini. Ya, baik Sobat UMKM, sebelum saya akan buka sesi tanya jawab, saya akan mengingatkan kembali bagi Sobat UMKM yang ingin bertanya, saya berikan 3 sesi dulu. Pertama, bisa juga bertanya langsung ya kepada pemateri dengan menggunakan fitur raise hand. Jangan lupa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Kemudian ternyata sudah mulai banyak penanya nih Bapak Sodik melalui via chat. Mungkin saya buka 3 penanya dulu aja ya untuk via chat. Mungkin ada beberapa yang akan saya bacakan. Jangan lupa peserta untuk sudah mengirimkan foto terbaiknya ya, karena nanti akan ada hadiah menarik yang akan kita berikan. Kemudian juga peserta yang aktif juga, penanya terbaik juga akan kita berikan hadiah. Karena di akhir acara ini juga akan ada kuis, dan itu melalui
via grup WhatsApp ya, WhatsApp, maaf dengan WhatsApp. Baik, ini ada penanya, kita buka untuk sesi tanya jawab. Baik, ini akan saya bacakan dari Bapak Karis Situbondo. Halo Bapak Karis, apa kabar? Apakah standby beliau? Pak Sodik tadi mengatakan jika label produk kita sudah di launching dengan jangan diubah-ubah lagi. Nah, produk saya ini berarti tidak menggunakan aturan, mohon maaf, ini agak tertutup, tidak menggunakan, sebentar ya, tidak mengindahkan aturan. Sebab sejak pertama launching sekitar 3 sampai 4 bulan lalu, wajah kemasan produk saya sudah mengalami beberapa perubahan. Meski konsep dasarnya sama, hanya ubahan minor, tapi banyak, maksudnya banyak gitu ya perubahan-perubahannya. Mengapa bisa begitu? Karena saya mendesain sendiri, saya tidak punya basic desainer kemasan, sehingga terus mencari pola yang bagus dan baku. Menurut saya dan masukan beberapa teman, untuk membayar desainer masih belum cukup budget ke sana. Bagaimana menurut Bapak Sodik case produk saya tersebut? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab atau apalah kita sampai 3 pertanyaan? Bagaimana Pak Sodik? Boleh Ibu Ati, apa mungkin langsung dijawab saja ya supaya tidak lupa ya. Oke, silakan. Oke, ya baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bapak siapa? Bapak Karis dari Situbondo. Oh, Bapak Karis dari Situbondo ya. Bagus sekali pertanyaannya Bapak ya. Yang saya tangkap di sini adalah ternyata produk yang Bapak buat ini mendesain sendiri gitu ya. Punya kemampuan untuk mendesain sendiri ya. Lantas kemudian ternyata desainnya itu sering berubah-ubah karena, nah ini yang kemudian saya dapat kemudian kembalikan ini, apakah perubahannya itu dari kita sendiri yang memang mempunyai keinginan untuk merubah-rubah atau tuntutan dari konsumen seperti itu ya Bapak ya. Nah kalau ternyata toh memang kita mampu mendesain, kemudian kita sudah mencari literatur desain yang dapat menunjang produk kita, kemudian kita mendesain itu dan kita publish ke publik, kalau memang responnya itu positif, ya itu seharusnya tidak perlu dirubah lagi, Bapak. Jadi yang perlu kita rubah itu adalah bagaimana produk itu kita kasih bahan kemasan pendukungnya saja, gitu ya. Ternyata kurangnya, misalkan kita desain, mohon maaf ini untuk produk apa ya, makanan atau produk kerajinan atau aksesoris? Yang tadi. Mungkin Bapak Kari bisa mengaktifkan mute-nya untuk bisa menjawab. Halo Bapak Kari. Mungkin sepertinya tidak aktif Bapak. Mungkin oke. Oh iya. Kita lanjut aja. Nah, itu kalau seandainya ini adalah produk makanan, itu sangat rentan sekali kita melakukan perubahan produk ya. Karena pertama kali kita launching, tentunya pasti ada konsumen kita yang kemudian mengingat produk yang pertama kali dia temukan itu ya seperti itu. Nah, lalu kemudian kita merubah ya dalam produk yang sudah kita buat tadi dengan brand tertentu, kemudian kita rubah warnanya. Halo. Misalkan warnanya yang tadinya. Halo, ya Bapak. Tersambung ya. Mohon maaf Bapak, saya Karis. Oh ya, silakan Bapak Karis. Nah ini dicari-cari. Tadi audionya bermasalah. Oh iya. Jadi Pak, silakan Pak. Produk saya itu jahe instan atau jahe siap seduh. Jadi produknya itu kayak kemasannya stand pouch gitu. Jadi pakai stiker sih, bukan di printing. Pakai stiker Pak ya. Nah ini apa namanya, Bapak seringkali melakukan perubahan ini sebetulnya memang atas keinginan sendiri untuk dirubah atau memang ada tuntutan dari pasar, itu bagaimana Pak? Sebenarnya kalau saya perhatikan dari awal, kemasan stiker kemasan itu tidak terlalu menjadi perhatiannya customer. Jadi anggap aja cuek lah, bodo amat mau dibungkus apa, stikernya kayak apa.
Cuma emang standpointnya itu yang mungkin jadi starting point-nya. Cuma ya gara-gara itu akhirnya saya mencoba untuk terus mengubah artinya ya konsep dasarnya sih tetap mungkin hanya diubah yang tadinya vertikal, horizontal, jadi gitu-gitu. Kalau warna dan ininya insya Allah sama masih. Mungkin hanya nambahin kelengkapan yang harus ada di merek atau label gitu. Itu aja sih. Oh ya. Kemudian yang menjadi kendala setelah dirubah ternyata? Yang menjadi kendala entah ya karena pengen berubah terus. Oh jadi, gitu. Ya, kan referensinya kan Pak. Saya tidak pakai teori yang selama ini. Kalau warna ini makanan harus begini. Jadi apa yang saya lihat di internet atau yang produk sejenis lah. Kira-kira saya ambil intisarinya baru saya bikin seperti itu. Oh iya bagus. Ya, jadi pada intinya seperti salah satu penyampaian tadi tuh Pak ya sempat menyinggung bahwa pemilihan warna itu memang sangat penting sekali. Maka perlu saya sampaikan kembali bahwa kalau itu produknya produk bandrek ya, nah itu kita juga harus menentukan visualnya itu paling tidak warna-warna yang sesuai. Kalau misalkan jahe itu ketika diseduh ya warnanya sekitar coklat-coklat. Nah kita bisa memilih warna yang seperti itu. Lalu kemudian kalau kita tabrak ya, misalkan kita kasih warna biru atau warna yang lainnya, dan itu boleh, tapi Bapak memang harus betul-betul mempunyai strategi yang bagus, yang kemudian itu mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya, kepada orang bahwa ini bandrek saya, ini produk bandrek yang bagus ini, gitu, dengan warna biru ini, itu nggak jadi masalah sebetulnya, gitu ya. Lantas kemudian kalau memang ini atas keinginan sendiri yang harus dirubah-rubah, tapi kalau memang tidak terpengaruh kepada konsumen ya sebetulnya tidak jadi masalah ya. Akan tetapi memang perlu kita hati-hati bahwa konsumen itu mudah sekali mengingat sekali produk kita launching ya memang itu yang selalu diingat. Nah, kemudian kalau kita melakukan perubahan itu juga jangan sampai perubahannya itu terlalu drastis ya. Misalkan contoh kalau apa namanya perubahan kayak yang saat ini di iklan itu apa ya produk semen itu ya berubah brand itu kan juga perlu edukasi ke masyarakat, itu juga tidak kemudian drastis dirubah dan butuh waktu untuk bertahap perubahannya itu. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Oke, bagaimana dengan Bapak Karis? Apakah sudah cukup puas jawaban dari Bapak Sodik tadi? Oh ya, alhamdulillah, terima kasih. So informasi saja Pak, produk saya kan jahe siap seduhnya itu ada 2 jenis, yang jahe merah dan jahe putih. Yang jahe putih ini kemasannya coklat, standpouch-nya itu. Kalau yang jahe merah kemasannya putih, standpouch-nya. Cuma stikernya warna dominannya putih, cuma kalau yang jahe putih itu saya beri warna coklat sesuai atau senada dengan standpouch-nya di kanan kirinya. Kalau yang putih yang jahe merah itu kanan kirinya saya kasih warna merah. Ya mungkin di profil saya seperti itu contoh yang jahe merah. Oh iya ini. Terima kasih jawabannya. Oh iya Pak ini ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih dengan Bapak Karis atas pertanyaannya. Untuk kali ini kita 3 dulu ya, batasi pertanyaan 3 yang bisa kita jawab karena waktunya sudah mepet nih. Masuk ke selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Ini dari Permata, Ibu Permata Situbondo. Pertanyaannya, bagaimana packaging yang baik untuk produk yang dihasilkan oleh para pekerja jasa? Nah, ini kan kebanyakan kita melihat kuliner atau kerajinan ya yang pada umumnya. Nah, ini pekerja jasa seperti jasa lukis wajah. Sedangkan produk akan diberikan setelah produk selesai dikerjakan. Apakah manfaat packaging sebagai penarik konsumen akan hilang? Dan bagaimana sebaiknya packaging yang digunakan? Mungkin Bapak Sodik bisa langsung jawab pertanyaan dari Ibu Permata dari Situbondo. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Permata. Produk yang dibuat ini adalah produk kerajinan ya Ibu ya. Nah, produk kerajinan. Kemudian apakah fungsi dari kemasan itu akan hilang? Tentu saja ini diperlukan bagaimana kita dalam memilih kemasan pendukungnya Bu ya.
Kalau memang kemasan secara primernya kita tidak terlalu menemukan kemasan yang berarti, maka kita juga perlu memikirkan kemasan yang sebagai pendukung. Tujuannya adalah kemasan ini bisa kemudian sekaligus kita nge-branding ya, membuat strategi branding kepada produk kita. Misalkan produk kerajinan kita apa? Lukisan gitu ya, misalkan apa namanya, lukisan dari kertas atau apa gitu ya, misalkan paper cut misalkan gitu. Kita tentu saja dalam pemilihan kemasan ini kan kita juga tonjolkan brandingnya ya. Nah, bagaimana kemudian kemasan itu supaya menjadi berarti, kita juga perlu cari kemasan pendukungnya seperti tadi elemen protektif lainnya supaya produk kerajinan itu bisa terlindungi dengan baik, maka kita pilih bubble wrap. Kemudian dalam mengemas bubble wrap itu kita lapisi juga dengan tisu agar lebih higienis dan tampil mewah gitu ya. Kemudian kita bisa juga sertai dengan label atau selotip ya, atau pita, yang kemudian pita itu kalau ingin kita tampil lebih profesional lagi, pitanya itu juga harus dicetak sesuai dengan brand kita gitu, paper art apa misalkan gitu ya. Nah, itu bisa menjadi pilihan ya, Ibu. Baik, dengan Ibu Permata, apakah hadir? Mungkin bisa dipahami dari pemaparan atau jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita. Halo Ibu Permata. Oh, mungkin beliau tidak aktif. Iya, terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Halo Ibu. Gimana, Bu? Ya, terima kasih jawabannya. Sudah cukup puas ya Ibu ya. Mungkin jika kurang puas bisa lanjut melalui Japri. Ya, narasumber kita juga ada di WhatsApp grup. Ya. Tahapan pertama terakhir ya. Mungkin sesi penanya ketiga terakhir. Mungkin bisa juga jika sobat UMKM ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu ya sobat UMKM. Jadi aktifkan videonya, ya, perkenalkan diri dan nama kotanya juga bisa disebutkan. Untuk penanya selanjutnya dari sebentar ini saya lihat. Sebentar. Dari Ibu Sarinah Palangkaraya. Izin bertanya, bila kemasan bagus, biasanya harga jual jauh lebih tinggi. Kadang-kadang konsumen memilih harga yang lebih murah untuk produk yang sama. Artinya, macam produk dan berat produk, mohon pencerahannya. Ini mungkin maksudnya ada beberapa kemasan, yang satunya dengan isi yang dengan produk dan isi yang dengan produk yang sama, tapi dengan kemasan yang bagus, tapi beratnya beda, lebih sedikit dibandingkan dengan kemasan yang biasa, sedangkan beratnya lebih besar. Mungkin seperti itu kali ya, dengan Ibu Sarina. Bisa langsung jawab, Bapak Sofi. Ibu Sarina. Maksudnya begini. Halo. Gimana? Ya, Bu. Baik, Bu. Macam produknya sama, beratnya sama, hanya kemasannya yang satu dengan yang bagus, dengan yang kompetitor tadi dengan yang biasa, itu orang pasti akan cenderung memilih harga yang dengan kemasan biasa dan harga murah. Nah, bagaimana itu? Seperti itu ya, Bapak ya, Ibu Sarina. Jadi ini ada kasus bahwa kalau kita membuat kemasan yang bagus, ternyata orang justru malah menghindar ya. Mungkin dengan kemasan yang bagus tadi kita memberikan harga yang bisa lebih tinggi gitu ya. Kalau ternyata kemasan yang kurang bagus itu malah justru yang kemasan biasa malah justru banyak peminatnya gitu ya. Nah, ini mungkin itu adalah persepsi gini Bu. Jadi saat ini sih kalau di era saat ini kemungkinan ya dari semua konsumen kita ini lambat laun ini juga akan semakin cerdas ya Bu ya. Artinya akan bisa memilih menentukan kemasan yang benar-benar tahan, kemasan yang betul-betul melindungi produknya dengan baik,
kemasan yang ini mungkin tidak mudah tidak mudah merusak produk itu. Nah, ini tentunya pasti nanti ada pasarnya masing-masing gitu Bapak ya Ibu ya. Jadi kalau memang merasa bimbang apakah kemasan nanti kita perbarui, ternyata malah justru yang dipilih adalah kemasan yang murah seperti itu ya. Nah, itu memang bermacam-macam sih konsumen itu ya. Ada yang mungkin persepsinya ke arah situ, namun tidak menutup kemungkinan juga Bu ada pasar yang konsumen yang memang persepsinya ini sudah pada level menengah ke atas gitu ya. Nah, kalau memang strategi seperti itu bisa Ibu lakukan, ini kemudian tidak boleh menjadi nyali kita yang ciut ya. Biasa-biasa saja produk kita, yang penting laku. Nah, tidak boleh kemudian gitu ya. Artinya boleh-boleh saja produk kita biasa. Nah, itu harus kita sasarkan pada pasar yang mana. Kalau toh memang produk yang biasa itu ada pasarnya sendiri, kita juga harus mempunyai strategi gimana menggunakan kemasan yang bagus. Itu tentunya juga pasti ada lingkup pasarnya sendiri, Bu. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, Bu, kasih, ya. Pak. Ya, paham. Baik, terima kasih Bu Sarina. Oke, terima kasih sekali pemaparannya. Terima kasih Bu Sarina atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat ya Ibu ya, dan sukses usahanya semakin lancar dan dapat meningkatkan omsetnya. Baik, mungkin tadi ada yang raise hand ini. Ada yang mau nanya langsung? Tadi sudah 3 sesi tanya jawab melalui via chat. Mungkin bisa langsung ada yang raise hand, bisa diaktifkan videonya, perkenalkan diri, nama dan asal kotanya. Saya nih, Pak. Halo, bisa videonya sudah aktif belum? Halo. Ya, halo. Nama saya Sidaryani dari Dumai. Dari Dumai. Mungkin bisa diaktifkan Sidaryani. Oh, sudah ya? Oke, sudah. Ya. Silakan Bu Sidaryani. Ya. Saya punya produk kerajinan. Untuk kerajinan itu apakah dibutuhkan juga kemasan supaya nampak lebih elegan? Minta pendapatnya. Terus tuh saya juga punya produk makanan seperti jahe instan dan cookies. Kemasannya kan sudah dikenal sama konsumen. Kalau kita tiba-tiba mau merubah kemasannya lagi, apakah nanti tidak membingungkan konsumen kita? Bagaimana solusinya? Itu aja, Pak. Baik. Itu yang tadi Ibu masih galau terkait konsumen yang bingung, itu produk makanan ya? Produk makanan apa cookies ya, Bu? Iya, benar. Baik. Saat ini produk cookiesnya menggunakan kemasan apa, Bu? Pakai toples Mika dan jahe instannya tuh pakai kemasan standing pot. Standing pot. Nah, baik. Jadi itu dari segi ketahanannya kira-kira tahan sampai berapa bulan? Lebih kurang 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan ya. Oke. Nah, yang pertama saya jawab dulu tentang produk kerajinan ini apakah membutuhkan kemasan-kemasan khusus. Nah, ini tentunya kalau kita ingin meningkatkan penjualan kita ya Bu ya, kalau kita ingin betul-betul memancing konsumen kemudian yang tadinya belum tahu tentang produk kerajinan kita, kemudian supaya menjadi tahu, itu kan kita juga harus sediakan ya peranan pendukung termasuk kemasannya yang betul-betul menarik. Apakah itu dengan kemasan yang memang bisa melindungi produk kerajinan itu dengan baik, bisa melindungi kestabilan produk kerajinan itu supaya ketika nanti pada saat dikirim itu kan tidak berpengaruh. Nah, di situ perlu kita juga kondisi saat ini juga harus perlu mengkonsep itu Bu ya. Nah, artinya gini, kalau produk kerajinan pada kondisi saat ini kan kita mengenal pasar itu melalui online ya saat ini ya. Mudah ya kita memasarkan produk itu secara online itu mudah. Dan di situ kan tentunya didukung dengan kemampuan bagaimana kita mengambil foto ya, fotografinya itu juga didukung. Nah, kalau misalkan produk kerajinan kita tadi tidak kemudian diimbangi dengan penunjangnya yaitu kemasannya tadi. Nah, itu tentunya
akan membuat orang kemudian menganggap sepele gitu ya, itu saya tidak penting misalkan gitu. Nah, kalau memang Ibu mampu membuat kemasan itu kemudian menjadi strategi untuk menarik konsumen, itu bisa jadi perlu diadakan Bu ya. Nah, kemudian kalau untuk produk makanan yang kemudian makanan itu sudah banyak dikenal orang dengan menggunakan bahan mika, kita merasa khawatir nih kalau memang produk itu ternyata kita rubah, ternyata justru malah nggak banyak diminati. Nah, misal seperti itu. Nah, ini butuh memang edukasi kepada konsumen kita ya. Kalau melakukan perubahan itu memang harus perlahan-lahan karena memang Ibu ini ya pada saat meluncing produk pertama, Ibu Sidaryani ini pada saat meluncing produk pertama memang pertama kali yang diperkenalkan adalah mika. Nah, seperti itu. Maka kalau memang kita rubah dengan produk yang bagus, ini memang harus pelan-pelan sambil kita sampaikan bahwa produk ini produk saya yang baru, kemudian bukan menggunakan mika lagi, tapi tetap brandnya sama, misalkan seperti itu bisa disampaikan gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran di sini, Bu. Memang agak sulit ya ketika kita memperkenalkan produk yang sebelumnya sudah kita buat, kemudian kita rubah kemasannya, itu memang agak sulit dibanding kita menciptakan produk baru, kemudian baru akan meluncing. Nah, barangkali ini kalau menjadi menjadi barangkali ini kalau memang menjadi kekhawatiran kita, maka alternatif yang bisa kita gunakan adalah ketika produk kita launchingnya itu kemasannya dengan menggunakan konsumen yang lain, brand baru lagi gitu. Nah, dengan disasarkan pada segmen pasar yang tentunya dengan kemasan yang baru itu nanti pasti akan punya pasarnya sendiri-sendiri. Kalau memang cookies tadi dengan pasar dengan kemasan mika sudah banyak peminatnya, boleh diteruskan aja nggak apa-apa. Tapi di samping itu juga kita membuat mungkin brand baru ya, produk cookies dengan varian yang bagaimana. Nah, kita buat dengan kemasan yang khusus nanti diperuntukkan pada segmen pasar yang mungkin harganya bisa lebih tinggi dan orang-orangnya khusus skala menengah. Itu bisa jadi pilihan. Seperti itu, Ibu Sidaryani. Baik, Ibu Sidaryani. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas, Bu Sidaryani? Sangat jelas. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama, Bu. Baik, kita kasih kesempatan 2 penanya lagi yang langsung ke pemateri ya. Mungkin bisa menggunakan raise hand-nya. Mungkin belum ada. Saya mengingatkan kembali sebelum menutup acara nanti, kita ada sesi kuis ya. Kuis dan juga pemilihan pertanyaan terbaik yang dipilih langsung dari narasumber kita, penanya terbaik, dan juga ada evaluasi, kemudian ada foto dengan produk terbaik ya, karena nanti akan ada hadiah menarik yang akan didapatkan. Halo. Halo, dengan siapa? Mungkin bisa aktifkan. Om Swastiastu dari Kelungkung, Suyerni. Ini Pak. Ibu Suyerni. Ya. Saya kan membuat piyama, ya. Ya, Bu. Terus piyama ini kan masih kemasan lama ya, maksudnya saya packagingnya pakai kemasan lama. Terus saya pengen membuat eksklusif bentuk kotak, tapi yang eksklusif. Cuma harganya itu untuk masa pandemi itu tinggi sekali. Gimana ya Pak ya solusinya? Baik. Ya, jadi baik. Kendalanya ada pada kemampuan ya dalam ya, jadi menghasilkan kemasan itu. Marketnya itu apa bisa masuk ke masyarakat gitu loh Pak. Jadi gini, pertanyaan saya gini ya. Saya lagi dilema untuk membuat kemasan eksklusif untuk produk piyama saya. Karena launchingnya nanti kan bulan Februari ya. Terus masuk pandemi ini kan ada keraguan sedikit membuat kemasannya dalam bentuk kotak. Jadi dia memang betul-betul eksklusif begitu. Cuma harga piyama itu memang kan dia kelas menengah. Bukan menengah atas, jadi kelas menengah. Terus kalau saya tambah dengan kemasan yang eksklusif, akhirnya jatuhnya jadi mahal. Yang saya takut ketika saya mau
masuk terjun ke market ke masyarakat, akhirnya produk saya nggak kebeli. Jadi saya dilema di situ, apakah saya memakai kemasan yang lama atau tetap membuat kemasan baru seperti itu. Kalau untuk dasarnya sendiri saya masih tetap kemasan yang lama seperti itu, Pak. Terus untuk kalau untuk yang apa namanya masker, saya kan bikin masker, bandana sama ikat rambut jadi satu kan. Itu memang dia bagus, kemasannya saya akui bagus dan memang saya, tapi marketnya masih masuk bisa dijual di masyarakat dan mereka mengatakan itu masih sangat murah sekali. Karena mereka bilang kalau untuk kemasan buat saya itu 75.000 itu masuk. Cuma saya jualnya kan paling 30.000. Mereka bilang udah masuk, cuma kemasannya banyak yang suka seperti itu, desainnya kemasannya banyak yang suka. Yang piyamanya ini Pak yang saya masih ragu karena nanti kan saya kan juga launching website Instagram itu mulai tahun depan kan. Dan saya mulai apa namanya jualan di sponsor Instagram. Kalau menurut Bapak gimana Pak untuk masukannya? Ibu Suryani ya dari Kelungkung. Suyarni. Oh ya, Ibu Suyarni. Nah, produk piyamanya ini produk sendiri Bu ya, eksklusif. Iya, ya? Saya memang mendesain terus membuat pola, membuat sendiri. Jadi ada tukang-tukang untuk jahit. Wah, ini kita senasib Bu ya. Saya juga hampir sama sebetulnya kasusnya. Ini saya juga pengrajin batik ya. Jadi di rumah itu juga memproduksi batik. Akan tapi yang menjadi kendala memang yang namanya batik tulis gitu ya. Ini mungkin saya anggap sama seperti kondisinya piyama Ibu ya, yang mungkin kita ingin menampilkan eksklusif seperti itu. Jadi batik itu eksklusif dan kemudian dari segi kemampuan untuk memperoleh kemasan, dan ternyata kemasan itu juga sangat berat sekali ya kita peroleh apabila kita belum mempunyai kesiapan dalam termasuk di segi dananya. Nah, dan juga khawatir apabila nanti benar-benar kita paksakan, kemudian orang justru menilai produk kita ini wah terlampau tidak menjangkau. Nah, seperti itu. Nah, barangkali ini ada strategi yang dapat kita pakai ya Ibu ya dalam launching sebuah produk yang nantinya supaya benar-benar orang merasa kagum, merasa wow, ini produk yang menarik, ini produk yang benar-benar eksklusif, keren seperti itu. Kalau ternyata kemasan kita belum bisa menjadi pemicu untuk menarik pelanggan, maka kalau produk piyama itu secara visualnya saja itu kelebihan dari piyamanya itu yang seharusnya Ibu perkenalkan terlebih dahulu dalam launching. Nah, mungkin karena kendalanya kan memang dari sisi kemampuan dalam berat di ongkos produksinya ya untuk memperoleh kemasannya tadi, maka yang menjadi alternatif adalah Ibu betul-betul memberikan menyampaikan kelebihan dari piyamanya tadi yang eksklusif kepada konsumen. Itu bisa menjadi pilihan. Sama seperti saya membuat batik tulis karena memang kemasannya kotak itu kebetulan saya mencari referensi dan saya coba olah sendiri dengan teman-teman yang bisa membuat kemasan. Nah, itu pilihannya dengan memilih bahan yang ada di daerah kita ya, seperti kertas hard paper itu ya, yang untuk box itu bisa kita manfaatkan seperti itu Bu alternatifnya kalau memang kita terkendala pemesanannya misalkan harganya mahal. Nah, di situ namun di satu sisi kita mempersiapkan itu, kita juga harus gencar dalam mempromosikan bahwa produk kita ini eksklusif, benar-benar eksklusif. Dibuat dari bahan-bahan yang mungkin tidak ada seseorang yang meniru gitu ya. Ini bahan-bahannya betul-betul premium. Nah, seperti itu. Itu kelebihan itulah yang kemudian menjadi strategi Ibu harus memperkenalkan kepada publik. Nah, dengan demikian publik itu juga kemudian betul-betul menganggap bahwa oh, produk piyama ini ya memang betul-betul bagus gitu ya, mengakui bahwa produk piyama ini bagus. Dan tentu saja apabila strategi itu masuk ya sudah kemudian berhasil menjadi perangkap, otomatis untuk image bahwa
ini kemahalan itu saya rasa mungkin bisa sedikit berkurang. Seperti itu Ibu Suryani. Mungkin ya. Barangkali bisa ditangkap ya Bu ya. Ya kita sebetulnya sama-sama ini kondisinya seperti itu. Saya sama juga. Kalau memang memenuhi kemasan yang untuk menunjang, pinginnya sih ingin menunjang produk kita supaya tampil eksklusif. Tapi karena memang kemampuan dari biaya produksi kita juga terlampau mungkin terkendala, nah, maka strategi yang penting adalah bagaimana kita menceritakan kelebihan-kelebihan produk kita pada saat launching tadi. Nah, sehingga orang betul-betul mengakui bahwa produk itu eksklusif. Nah, di situ nanti lambat laun ketika produk kita banyak diminatin orang, nah di situ tentunya perlahan-lahan kita kemudian bisa memenuhi kemasan yang betul-betul sesuai yang kita inginkan. Mungkin itu Bu Sireni. Begini Pak, soalnya kan permintaan juga sih dari teman-teman dibilang supaya nanti kalau ikut pameran tingkat provinsi kan sudah mulai. Kalau saya sih memang kalau pameran kan masih tahap Kota Madya ya Pak ya pamerannya. Terus pada tahap tingkat provinsi teman-teman tuh kasih evaluasi memang ke saya. Mereka bilang dibikin eksklusif dong supaya nanti para yang high class tuh pada ngelirik barang kamu. Soalnya kalau dilihat kualitas sih bagus. Secara kualitas kamu bagus. Cuma packagingnya kamu yang jelek. Jadi tolong ini perbaiki semuanya gitu. Jadi kayak saya daster aja. Sekarang dasternya saya sudah diminta bahwa produk saya itu tidak boleh daster pasaran. Itu pun sudah permintaan dari mereka. Akhirnya saya berpikir bahwa semuanya berubah. Makanya dari tahun 2021 ini semua desain saya berubah semua. Seperti itu. Desain, cara jahitnya dan segala macamnya udah berubah semua. Seperti itu, Pak. Terus yang menjadi kendalanya tadi di pemenuhan kemasannya tadi ya. Oh iya. Oke. Mungkin keputus kali. Pertanyaan saya belum dijawab. Yo, gimana pertanyaan apa itu Ibu? Halo, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya atas penjelasannya. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Sodik. Terima kasih juga. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya untuk yang bertanya langsung bisa langsung hand. Mohon maaf. Mungkin di kolom C pertanyaannya. Ya Ibu. Oke, baik Bu. Ini kita sesi untuk pertanyaan langsung Ibu. Oke, mungkin kalau tidak ada kita coba lihat di chat atas nama sebentar Ibu ya. Dan Ibu siapa ini? Isma Dumai. Oke, baik dengan Ibu Isma Dumai. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu, karena waktu juga tidak cukup sudah menunjukkan pukul siang ini. Kita pertanyaan terakhir dari Ibu Isma Dumai. Produk saya coklat karakter. Awalnya saya kurang pede karena masalah kemasan. Yang saya tahu cuma toples saja. Sering saya berpikir kemasan apa yang menarik agar tidak bisa berjualan offline. Kemudian saya buat kemasan sendiri dengan membuat kemasan kotak dan ada juga standing pouch. Alhamdulillah laku manis di toko yang signifikan. Yang ingin saya tanyakan kemasan standing pouch yang transparan kurang baik dan menarik untuk saya sendiri karena letak yang berserakan tidak beraturan justru itu yang lapis manis. Apakah kemasan standing pouch transparan itu bisa diganti dengan standing pouch yang tertutup? Nah, mungkin bisa langsung Bu ke sumber dan lebih jelas. Kemasan yang tertutup. Mana ini? Ibu Isma? Ya. Kami persilakan narasumber Ibu bisa langsung ditanyakan. Jadi dipersingkat tadi maksudnya berarti kemasannya itu sudah diperbarui. Ya Bu ya, kemasannya sudah diperbarui dan ternyata bagus. Cuman kemasan yang standing pouch itu kan dia nggak beraturan gitu isinya. Ya. Nah, jadi bisa kalau misalkan kita ganti kemasan standing pouch yang nggak nampak gitu lah ya kan.
Itu lebih apa tadi mau ya? Kan lali kan? Lebih menunjang atau tidak misalkan gitu ya? Kalau kita ganti kemasan yang tertutup itu ketimbang kemasan yang transparan. Yang transparan. Ini produk apa Bu? Produk coklat karakter, Pak. Coklat karakter ya. Nah, jadi gini, coklat karakter itu berarti kayak bentuk-bentuk gitu Bu ya coklatnya ya. Bentuk-bentuk boneka atau segala macam gitu. Nah, Ibu perlu ketahui juga karakteristik dari jenis produknya ya Bu ya. Jadi tidak kemudian keinginan kita sendiri harus merubah-rubah apakah membuat standing pot yang transparan atau kepingin yang tertutup lagi misalkan kayak gitu. Nah itu kalau memang Ibu coba kemudian pasarnya ada ya nggak jadi masalah sih sebetulnya kendalanya itu. Kalau tidak ada kendala, tapi kalau ternyata Ibu nanti mencoba untuk kemasan tertutup, nah, kemudian karakter daripada produk Ibu ini ternyata tidak dilirik orang, itu juga akan jadi kendala sebetulnya. Nah, kalau porsinya ini hanya ingin kemudian mencari alternatif supaya tertutup itu kategorinya supaya rapi gitu Bu ya maksudnya ya, supaya tidak berantakan kelihatannya ya. Iya Pak. Nah gitu. Kalau memang toh itu bisa menjadi pilihan dan ada pasarnya, tidak jadi masalah Bu. Jadi Ibu coba aja terlebih dahulu ya kemasan itu. Yang penting dari bahan kemasannya itu sama ya dan sesuai ya. Maksudnya bisa melindungi produk itu. Memang sih kalau produk tertutup itu kelebihannya itu adalah kemudian kalau produk kita remuk atau apa segala macam itu tidak akan dilihat ya sama orang. Jadi itu adalah menjadi keuntungan kita sendiri gitu. Dibanding dengan kita menggunakan produk yang transparan, kemudian ada cacat sedikit saja, itu pasti akan mengurangi peminat pada produk kita ya, mengurangi konsumen. Nah, di situ mungkin saya bisa menyarankan kalau memang tujuannya itu adalah membuat produk itu supaya tidak tampak ya, tidak tampak atau lebih menarik, itu boleh menggunakan pemilihan kemasan yang tertutup ya. Atau misalkan kalau memang di daerahnya itu tidak ada kemasan yang standing pot yang langsung tertutup, itu bisa menggunakan stiker yang full. Nah, seperti itu Bu. Itu boleh dicoba sebetulnya. Selama karakteristik dari bahan itu, dari bahan kemasan itu juga betul-betul sesuai dan mampu melindungi produk Ibu, itu nggak apa-apa. Silakan dicoba. Mungkin Ibu Isma ya? Iya Pak. Amin. Bisa ditangkap. Jangan Pi, nanti sampai. Makasih Bu, matur suwun. Matur nuwun nggih Pak. Monggo Pak. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Isma, siap. Sukses usahanya ya Bu ya. Baik, mohon maaf untuk peserta yang lainnya yang belum sempat kami jawab pertanyaan satu persatu karena waktu sudah siang. Mungkin kita bisa lanjut tanya jawabnya via grup ya. Kita via grup bisa langsung bertanya ke narasumbernya. Atau kita bisa mengingatkan lagi bahwa setelah Zoom ini kita bisa beralih ke via grup ya, WhatsApp grup, karena ada sesi kuis, kemudian juga ada sosialisasi tentang PKBL. Kebetulan juga kita nanti akan ada pengumuman pemenang, yaitu pemenang mengenai pertanyaan terbaik juga peserta yang aktif. Kemudian pemenang kuis dan evaluasi itu akan kita umumkan di WhatsApp grup. Oke, sebelum kita tutup akhiri acara ini, kita ingin mendapatkan atau mendengarkan pesan-pesan atau motivasi dari narasumber, mungkin tips-tips dan strategi apa yang akan disampaikan untuk meningkatkan omset usaha kita dari kemasan kita. Baik dengan Bapak Sodik, saya persilahkan untuk motivasinya. Ada yang mau disampaikan? Sedikit saja atau oke, silakan. Ini yang belum sempat saya sampaikan tadi ya. Baik Bapak Ibu, Sobat UMKM semuanya yang saya hormati, ternyata memang penting sekali ya dalam kita membuat bagaimana mengkonsep
strategi ya, desain kemasan produk agar produk kita yang memiliki 4 tahapan tadi ya, attention, interest, desire, dan action ini bisa berlaku. Dan di situ tentunya kita harus betul-betul memahami konsep bagaimana membuat desain kemasan. Dan kalau kita tahu saat ini pasar kita ada 2 Bapak Ibu ya. Ada pasar offline dan juga pasar online. Dan keduanya ini tentu saja menuntut kita ya mempunyai produk dengan kemasan yang betul-betul cantik ya, betul-betul menarik ya. Kalau di kemasan offline mungkin produk kita itu tentu saja langsung bersentuhan dengan konsumen, direct ya. Mengundang orang kemudian untuk memegang secara langsung ya, melihat-lihat apakah ini produk kerajinan, produk makanan atau produk aksesoris, itu orang akan bisa melihat. Namun apabila tidak ada pemicu yang menjadi pemicu kemudian orang merasa tertarik, merasa bertanya-tanya, ini produk apa sih? Kok saya penasaran? Nah, kalau tidak ada pemicu seperti itu, maka di pasar offline tersebut juga tentunya tidak akan memberikan efek apa-apa. Justru produk kita akan ditinggalkan, gitu ya. Sama seperti kalau di pasar online, tentunya kemudian produk kita ini harus tampil cantik, kemudian didukung dengan fotografi juga yang bagus ya. Bagaimana kemudian orang itu mencari tahu produk kita melalui media sosial, melalui website atau marketplace ya, mungkin produk yang sudah dipasarkan di pasar online. Nah, kalau memang kemasan kita ada pemicunya, tampil cantik dengan dukung fotografi tadi, pencahayaannya yang bagus, kemudian lighting-nya juga yang menarik. Nah, tentu saja di pasar digital ini tentunya akan menjadi magnet produk kita. Nah, Bapak Ibu, untuk itu mudah-mudahan pesan terakhir, mudah-mudahan kita selaku UMKM tetap semangat ya Bapak Ibu dalam melakukan perbaikan kemasan ini, dengan tujuannya adalah ketika kemasan kita tampil apa adanya, itu saja sudah ada konsumennya. Apalagi kita perbaiki dengan tampilan yang lebih cantik. Nah, tentu saja konsumen kita akan lebih meningkat. Dan ini harapannya adalah kemudian banyak sekali calon konsumen yang kemudian melirik produk kita dan kemudian menjadi perhatian sehingga produk kita itu betul-betul dipilih dan terus dipilih gitu. Dan tentunya akan meningkatkan omset penjualan. Ya, seperti itu Bapak Ibu, semangat terus. Ada quote menarik di sini, di dalam diri kita ada kekuatan hebat ya. Jadi percayalah pada diri Anda. Nah, kalau emas itu tetaplah emas dimanapun ia berada. Dan emas itu adalah bakat. Berlian dulunya hanya batu yang berubah karena tekanan yang kuat, dan itu adalah kerja keras. Maka kita harus memiliki keduanya, antara bakat dan juga kerja keras. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit ya dari saya. Ya, terima kasih Bu Rismiati. Luar biasa sekali, beri opus buat narasumber kita. Oke, selanjutnya di sesi penutup ini ya, kita foto bersama dulu ya. Mungkin Sobat UMKM kita bisa aktifkan videonya untuk kita foto bersama. Di sini ada 2 slide ya. Mungkin kita ada 2 kali foto. Seperti biasa kebiasaan kita di rumah BUMN ini kita ada foto 227, yaitu tarik senyum ke kanan 2 dan tarik senyum ke kiri, tahan 7 detik. Oke, jangan lupa. Sudah siap semua videonya diaktifkan, Sobat UMKM? Siap. Mantap, luar biasa. Oke, sudah siap? Boleh tunjukkan senyumnya yang manis, senyum 227. 2 ke kanan dan 2 ke kiri, tahan 7 detik. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Belum siap. Sebentar ya. Oke. Kemudian yang untuk selanjutnya, slide kedua. Di sini ada 3 slide nih kayaknya. Oh, 2. Oke, tahan. Ini sepertinya ada yang belum membukakan videonya. Bisa diaktifkan videonya. Tunjukkan senyum manisnya. Oke, siap. Tahan lagi 227. Oke, tunggu sebentar. Tahan ya.
Karena sini ada banyak sekali. Enggak apa mau Pak Nabi aja yang tampak nih. Oke, nih yang terakhir. Bentar, kita lihat. Oke, sudah cukup. Baik. Baik, Sobat UMKM, saya terima kasih sekali atas partisipasinya mengikuti pelatihan kegiatan kita pada hari ini, yaitu ubah packagingmu, naikkan omsetmu. Saya Rusmiati, selaku moderator di sini. Saya mohon maaf jika ada salah katanya. Mudah-mudahan Sobat UMKM semua semakin semangat di era pandemi ini. Kita tetap terus semangat, tangguh, jangan mudah menyerah. Terima kasih, akhiri. Kita bisa lanjut ke sesi WhatsApp grup ya. Jangan lupa foto terbaiknya. Kemudian ada kuis dan juga ada evaluasi. Kemudian kita ada pengumuman pemenang untuk mendapatkan hadiah menarik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kembali. Hai. Mak Coy. Hai. Halo Mak. Ayo produk baru. UKM Dumai ya, Mbak. Maaf Mbak ya. Oke, keren. Salam kenal buat semua.